Niat aja karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa orang ngaji itu luar biasa. Sampai ada ulama kagak mau istighfar. Ada ulama nggak mau istighfar. Ditanya, kenapa kiai nggak istighfar? Malah saya istighfar. Sombong amat, dosa kan banyak. Saya mah kerjaan tiap hari ngaji. Jadi saya mah jangan nggak baca istighfar juga alam pada istighfar saya, pada ngistighfarin. Ada hadis Nabi mengatakan barang siapa yang pengen ngaji ngelangkah dari rumah kemari aja malaikat udah istighfar. Malaikat yang istighfar bukan kita. Terus setiap makhluk yang dilewati kalau kita dari rumah menuju pengajian kan itu apa yang dilewati banyak tuh, segala kerikil, dedaunan, pepohonan, bebatuan, tembok, segala rumah semuanya yastaghfiru, baca istighfar. Buat siapa? Li talabil ilmi, buat talibil ilmi, buat orang yang ngaji ilmu. Jadi cukup udah nggak usah istighfar orang ngaji mah, insya Allah dosanya hapus semua. Insya Allah. Bayangin itu orang ngaji, ya kan? Amin. Ini masalahnya keunggulan orang ngaji mah di situ. Ya. Dosa mah insya Allah hapus semua asal niat lillahi ta'ala. Itu keutamaan orang ngaji. Makanya kalau ada kiai nggak baca istighfar, biarin jamaah. Orang jamaah kerjaan tiap hari ngaji mulu, jadi jamaah dosanya ludes lagi. Kalau kita mah kan kagak, ngaji seminggu sekali, ludesnya semalaman doang. Seminggu kita dosa lagi, ludes lagi semalaman. Ya itu juga syukur-syukur kita, itu namanya istighfar. Kita memalas, betul nggak? Ya itu salah satu paling dasar utama ngaji, ya itulah yang kita dapat. Insya Allah kalau niat benar mah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa at-Tabrani fil Kabir. Imam Tabrani menjelaskan dalam kitabnya karangannya itu Kabir, Al-Mu'ajjam Kabir. Bahkan beliau itu fa inna lahu mu'ajjima salasati kabiran. Bahkan beliau ini punya kitab itu tiga mu'ajjam, nama tiga mu'ajjim. Satu mu'ajjim kabir, wal ausat, mu'ajjim ausat, wal asgar, dan juga mu'ajjim asgar. Ini karangan Imam Tabrani. Insya Allah saya juga nggak punya kitabnya ini. Nggak tahu, belum tahu kitabnya. Tapi ada yakin. An Makil, dari Makil. Bil fatil mim wa kasril qaf bin Yasar. Jadi ada satu hadis riwayat dari Imam Tabrani. Apa beliau mengatakan? Ini masalah dari pandang memandang. Ya emang masih ini babnya, masih pasalnya, belum selesai berarti. Apa kata Imam Tabrani dalam hal mandang memandang? Kalau kemarin ada yang mengatakan mandang nggak boleh, gimana kalau bersentuhan, apalagi itu mimbabil aula. Ya mimbabil aula, artinya dosanya ya lebih gede dan lebih parah. Kemudian ada riwayat lagi dari Imam Tabrani, ini memperkuat daripada hal yang namanya bersentuhan itu lebih bahaya daripada memandang. Kalau memandang aja itu bahaya, apalagi bersentuhan. Maka hadis kemarin yang menjelaskan alamnya kita salaman bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan muhrimnya. Kata beliau gimana? Pada hadis luar biasa dahsyatnya. Li ayyuta'ana, dibolongin pala kita, dicocok pala kita. Firasi ahadikum, di pala kita dicocokin bimukhit dengan jarum. Itu kata beliau bikasih mim wafatil wakasil musannah tahtiyah wa huwa ma yukhatu bihi kal ibrah, yaitu yang dipakai buat nusuk. Kal ibrah seperti jarum. Jadi pala ditusuk-tusuk pakai jarum, dibolongin. Min hadid, dari besi. Jarumnya ya dari besi. Itu khairun, lebih bagus, lahu bagi orang, min ayyamussa imra'atan la ta'ilullah, daripada dia bersentuhan dengan perempuan yang gak halal baginya. Jadi bersentuhan kepada perempuan itu sangat dahsyat bahayanya. Lebih baik pala kamu dicocok-cocok dengan jarum, itu lebih bagus daripada kamu bersentuhan dengan perempuan. Dahsyatnya dosa ini tersebut. Insyaallah. Udah sebetulnya dengan hadis itu cukup kita ditonjokin. Jadi kudu sadar dan kudu eling. Cukup sebetulnya mah. Udah cukup ya Rasulullah. Berat udah masalahnya. Tapi tetap bagaimanapun sayangnya Rasul sama umat. Lanjut lagi.
Lanjut. Wa qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ittaqu, takutlah kau semua fitnah dunia. Fitnah dunia, cobaan dunia. Cobaan dunia apa aja? Banyak. Ekonomi, keluarga, anak, istri, tetangga, itu semua fitnah. Bisa jadi fitnah. Bahkan tubuh kita pun bisa jadi fitnah. Hati kita pun bisa jadi timbul fitnah. Insyaallah. Fitnah ditimbulkan dari mana aja, dari arah mana aja, itu cobaan dunia. Takutlah akan semua itu, maka minta doa sama Allah untuk dijauhkan fitnah minat dunia. Bahkan wa fitnatin nasa, dan takut juga dengan fitnah wanita. Sedangkan wanita ini masuk dunia juga. Kenapa Rasulullah pakai pertama ngomong kemudian dikhususin? Mungkin ini perempuan lebih dahsyat dari fitnah yang lain. Dunia itu kan nyangkup semua, termasuk wanita. Tapi Rasulullah wa fitnatan dunia, berarti di sini ada nilai plus fitnah yang ada pada perempuan. Bahayanya, fa inna awala fitnati bani Israil kana min kibal nisa. Sebab awal terjadinya fitnah pada Bani Israel itu adalah daripada perempuan. Sudah berapa banyak orang besar hancur gara-gara perempuan. Dari mulai pejabat ada, dari mulai artis ada, dari mulai orang punya nama ada, punya nama semua. Dari orang punya tenar nama maksudnya hancur seketika juga dengan wanita. Bahkan ada seorang wali pun hancur gara-gara wanita. Bahkan seorang wali, bayangin, waliullah hancur gara-gara wanita. Jadi semuanya bisa hancur. Semuanya bisa hancur gara-gara wanita, kecuali orang-orang yang kuat dalam fitnah tentang kewanitaan. Dia orang yang akan selamat. Gitu. Ini bahkan kemarin Nabi Daud pun terjadi seperti itu. Ya kan? Gara-gara main ke kebun bilang perempuan tergila-gila. Tuh, coba. Bahkan seorang nabi pun bisa terjadi fitnah gara-gara wanita. Mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah dari segala fitnah dunia secara umum dan secara khususnya fitnah daripada wanita. Kenapa Dajjal? Kenapa Dajjal anak buahnya kebanyakan wanita? Sebab itulah manusia hancur gara-gara wanita. Jadi paling mudah godaan buat manusia adalah wanita. Paling mudah. Serius paling mudah. Harta nggak ada apa-apanya kalau sudah gila wanita. Jabatan juga nggak ada apa-apanya kalau sudah gila wanita. Lu nggak ada harganya semua. Wanita paling hebat dalam menggoda. Waqala, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampai ngomong begini, ma taraktu ba'di fitnatan adhar alal rijal minan nisa. Kata Rasulullah, ingat wahai sahabatku, idal aku meninggalkan setelahku, artinya begini, setelah aku meninggal, awas, ada sesuatu perkara yang gak bakal hilang, dan itu perlu kau ingat. Apa? Fitnatan. Setelah aku meninggal ada satu fitnah yang itu gak bakal bisa ditinggalkan olehku. Artinya apa? Akan selalu ada sampai kiamat. Gak bisa dihapus dengan oleh Rasulullah juga, gak bisa dihapus fitnah ini, gak bisa dihilangkan. Adharra, dan fitnahnya lebih dahsyat bahayanya ala rijal, terhadap laki-laki segagah apapun, punya pangkat apapun, minan nisa, daripada fitnah wanita. Hati-hati, artinya begitu kata Rasulullah. Fitnah yang tak bisa kuhapus setelah aku meninggal, ada fitnah yang paling dahsyat buat seorang lelaki, buat kaum muslimin. Siapa mereka? Perempuan-perempuan. Betul apa enggak? Oh, orang punya jabatan segede apapun sama wanita hancur. Yang udah kemarin beritanya ramai sampai sekarang belum rapi juga. Propam. Oh, se-Indonesia semua anak buah dia. Cewek hancur. Hancur seketika. Yang dia bikin istana kekuatan daripada pangkatnya, detik itu juga hancur. Siapa yang hancurin? Orang dalamnya juga. Orang terdekatnya, siapa, istrinya juga. Insyaallah.
Bayangin coba. Propam nggak ada papanya, hampa ada perempuan. Apalagi kita yang baru hansip doang ya, elah. Janda datang mulu kali itu mah. Awas, hati-hati. Ya. Maksudnya begitu. Bahayanya nih perempuan. Oke, ini mah karena ada acara kali habis ini. Ya kita simpel-simpel aja. Oke. 21 baru 21. Masih senyum lagi. Jadi intinya sangat dahsyatnya fitnah yang ditumbuhkan atau yang timbulkan daripada kaum Hawa. Di sini mungkin kita harus berhati-hati sekali dengan yang namanya makhluk bernama wanita. Saya pengen tanya, emang laki ngapain pakai dandan mulu? Kalau bukan karena cewek ngapain dia pakai mandi? Dunia emang rame gara-gara apaan? Cewek rame mah. Ya. Bagaimanapun yang namanya apapun itu pasti ada dorongan atau ada daya tarik magnet yang bikin sesuatu itu jadi rame. Wah. Bahkan kan kita pernah dengar juga mungkin masalahnya, semua masalah itu berawal dari perempuan. Yang jadi begal menggara-gara siapa? Perempuan. Bininya nggak makan dia begal. Yang pada nyolong motor, curanmor. Ya asal curanrek mungkin kali-kali curanrek nggak termasuk itu mah. Murah masalahnya. Iya, emang ada curanmor, ada begal, ada korupsi miliaran. Emang semua gara-gara apaan? Wanita, padahal udah punya bini, tetap aja korupsi. Kenapa? Ada perempuan di luar rumah. Dan tanpa modal nggak bakal bisa dia bermain. Betul nggak? Dari mana itu? Kalau bukan daya tariknya, kalau bukan perempuan semua juga. Betul nggak? Apapun semua wanita sebabnya ini yang paling bahaya. Ya, begal, mencuri, jadi teroris juga bisa jadi. Gara-gara wanita. Semua juga gara-gara wanita. Korupsi miliaran tetap gara-gara wanita. Jadi intinya ini masalah, akar masalahnya. Maka di sini hadis ini menasihatkan kita hati-hati sama perempuan. Hati-hati sama perempuan. Ya. Ador, kata Rasulullah, fitnah yang paling bahaya. Ador itu af'alu tabdil. Ador lebih bahaya dari fitnah yang lain. Emang fitnah semua bahaya, tapi ini ada nilai plusnya dalam kebahayaannya. Waqala Rasulullah, berkata lagi Rasulullah, iyyakum wal khalwata. Dapat iyyakum, ini sering kita dengar, iyyakum, alaikum, iyyakum, iyyaka, iyyakuma, iyyakuna. Itu ini masuknya ke bab tahdir wal igra. Kalau dalam alfiyah masuknya ke bab tahdir wal igra. Tujuannya apa? Supaya jangan kalau tahdir itu supaya jangan melakukan hal yang ditakutkan. Namanya bab tahdir. Maka di sini iyyakum wal khalwah. Iyyakum, takutlah kamu, jauhkan bahasanya, jauhkan wal khalwah. Jauhkan dirimu daripada yang namanya khalwat. Tahu enggak khalwat? Mojok. Khalwat itu bahasanya mojok, berduaan. Khalwat namanya. Ya, makna daripada iyyakum wal khalwata ay ijtanibul khalwata. Maknanya jauhkan yang namanya berduaan, mojok. Bin nisa bukan sama siapa-siapa, tapi sama perempuan yang nggak dibolehin. Mojok sama kucing mau dua nggak apa-apa di pojokan mah. Masa itu kucing jombat juga. Oon namanya. Sama perempuan memang yang boleh. Kata Rasulullah, takutlah kamu berdua-duaan sama perempuan. Ya, pawujudul amrad wal unsa galasika la yunfil urmatal khalwah. Sebab hukum haram nggak bakal hilang bagi siapa adanya amrod wal unsa dan perempuan yang tidak dipercaya orangnya. Amrod itu laki-laki tapi belum ada ciri laki-lakinya. Apa ciri laki-laki? Kumis, jenggot. Ya bahasnya lagi lugu-lugunya. Biasanya kalau laki-laki itu kalau lagi lugu-lugu itu emang lagi bersih-bersihnya, mukanya belum ada buluan. Ya artinya udah pengen menginjak
Jadi bahasa kalau amrod itu asab alladzi balagha khurujul lihiyati, laki-laki yang memang udah waktunya dia tumbuh kumis, watar syarif, tumbuh jenggot dan juga tumbuh kumis, tetapi walam tabdu lihiyati, tapi belum lihat tuh, tapi belum tumbuh. Jadi masih bulu-bulu halus. Biasanya laki-laki kayak gitu luar biasa dia tariknya. Awas, hati-hati. Mungkin kita lihat pernah yang namanya Habib Alwi, yang artis itu ya. Itu kalau lagi umur lagi main sekian santang itu luar biasa itu dia tariknya, hati-hati tuh. Model-model kayak begitu. Apalagi ada Amrod Hasan, laki-laki yang udah pengen tumbuh bulu halus doang, jenggotnya belum ada tapi bulu halus doang. Kayak gue ya. Bulu kulitnya. Kayak gue begini. Dan saya yakin kalau laki-laki itu yang amrod ini, laki-laki yang masih amrod itu rata-rata semua punya daya tarik luar biasa. Beda sama yang udah jenggotan, udah kotor namanya itu mah udah ada buluan. Bulu kakinya udah banyak buluan. Kumisnya udah banyak buluan, ya udah basahnya udah banyak sampah. Kalau yang masih imut-imut laki-laki itu amrod disebutnya. Yang nggak tahu kita batasin sampai kapan, dari mulai kapan sampai kapan. Intinya laki-laki yang udah kelihatan kelaki-lakian tapi kejantanannya belum kelihatan, seperti kumis, jenggot belum ada, baru bulu halus doang. Itu saking bersih-bersihnya. Makanya dalam fikih itu masalah amrod benar-benar dibahas. Ya. Paham ya, amrod itu. Laki-laki yang luar biasa. Kalau kata kita masih unyu-unyu. Biasanya tuh kelas berapa kalau sekolah? Mungkin SMP lah, kelas 3. Itu udah masih unyu-unyu itu. Jenggot belum ada, masih unyu-unyu, masyaallah. Nah, ini haram bagi perempuan kalau dua-duaan sama amrod. Nggak boleh. Bahaya. Apalagi yang mau yang udah gede mah. Ini aja udah nggak boleh. Sebab daya tariknya luar biasa. Ya. Jadi amrod itu laki-laki yang masih ya unyu-unyu lah gitu. Kalau orang bilang masih unyu-unyu, masih transparan, mukanya begitu bersih, belum ada jenggotan, belum ada kumisan. Ya. Apalagi jerawatan belum ada. Masih bersih ya pokoknya mah. Insyaallah. Ini haram bi khilafil mahram, kecuali orang yang muhrimnya bi khilafil mahram, muhrim ya. Warijal muhrim dan laki-laki, warajul ghaira amrod yang bukan amrod, wal unsa as-siqah dan perempuan yang benar-benar dipercaya. Artinya ya kalau laki-laki kan amrod itu taruh kelas 3 sanawiyah lah ya. Nah, itu dia kalau dua-duaan sama perempuan, baik itu mah guru ataupun bukan guru, ini harus dicegah. Bahaya. Nah, kalau sama murim gimana? Fa inna kullan minhum yunfidali. Kalau umpama sama murim mah nggak ada hukum haram, nggak masalah. Sama keluarga kumpul amrut itu nggak masalah. Ya, sebab ini laki-laki itu emang mulai daya tarik itu amrut. Apalagi kalau dia punya DNA-nya gitu, DNA-nya blasteran, blasteran umpama Inggris sama Betawi, tapi bukan rotok ya. Takutnya ada kecampur warna hitam juga. Pokoknya yang orang blasteran punya anak cowok, taruhlah umur 12 tahun, itu bukan main, luar biasa. Betul nggak? Bener nggak? Itu amrod namanya. Justru itu udah tariknya kenceng itu. Perempuan bisa naksir, perempuan mau yang janda juga bisa naksir sama kayak begitu, jangan salah. Iya. Masyaallah. Ya. Maka kata Rasulullah, saking Rasulullah takutnya menasihatin kepada umatnya, jangan kau mojok berdua-duaan. Pawalladzi, langsung Rasulullah bersumpah, demi Allah, wallahi alladzi nafsi biadi. Demi Allah, maknanya fawalladzi ay wallahi, demi Allah, alladzi zat nafsi yang diriku ini, ay ruhi artinya ruhku ini, biadi ada dalam genggaman dan kekuasaannya. Tuh biadi pada tangannya. Ini jangan diartin tangan, Allah nggak punya tangan. Ya, kita udah ngaji kemarin, Fathul Majid selesai. Jangan nisbatin sifat-sifat manusia kepada Allah, sebab tangan ini hina, tangan ini aib. Ngerti nggak? Tangan ini lemah dan Allah maha kudrat, maha kuasa. Kalau Allah punya tangan berarti Allah lemah. Kenapa saya sebut tangan lemah? Kenapa saya sebut tangan pada manusia lemah?
Karena tangan butuh kepada kita dan kita butuh kepada tangan. Setiap tiap perkara butuh adalah lemah. Yang disebut orang gagah itu yang nggak butuh. Berarti kalau kita butuh, orang Makanya di dunia mah pada hakikatnya nggak ada yang kuat, nggak ada yang lemah, semuanya lemah. Sebab pada hakikatnya yang kaya butuh, sedangkan orang punya yang namanya sifat butuh itu lemah. Lalu siapa yang nggak butuh? Allah nggak butuh siapa-siapa. Berarti Allah yang maha gagah. Kita mah cuman gagah-gagahan doang. Ya, apalagi orang saking kayanya lebih lemah lagi. Kenapa saya sebut orang yang paling kaya malah makin lemah dia? Kenapa? Buka pintu mobil aja yang bukain orang. Dia nggak buka pintu. Pengen jalan aja harus digotong, dipanggul. Berarti dia butuh pemanggul. Ingat, semakin banyak orang membutuhkan sesuatu, itu menandakan semakin lemahnya dia. Semakin lemahnya dia. Dan sebagai manusia, kita sebagai muslim, intinya kalau kita ditanya kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu seperti itu, jawabnya simple. Karena saya lemah. Kenapa kamu butuh istri? Saya lemah. Kenapa kamu butuh anak? Saya lemah. Kenapa kamu butuh tetangga? Saya lemah. Berarti orang yang tahu diri akan kehebatan Allah, berarti orang yang tahu diri akan dirinya lemah. Tahu diri akan kelemahan pada dirinya, berarti dia tahu akan kebesaran Allah. Dia tahu akan kekuasaan Allah. Maka lafaz biadih jangan diartikan tangan. Kenapa tangan saya sebut hina? Sebab tangan butuh sama apa? Butuh sama yang dipegang, butuh cincin. Tangan butuh cincin enggak? Saya mah nggak butuh cincin, butuh jam. Saya mah nggak butuh jam, tangan butuh kuku. Tanpa kuku ribet, pedih nih. Megang sambal apalagi? Ya, betul nggak? Tangan butuh dicuci, berarti tangan butuh air. Yang namanya sifat butuh, berarti berarti kita punya tangan ini untuk membesarkan Allah, melemahkan diri kita. Berarti semua yang diciptakan oleh Allah buat kita itu supaya kita sadar itu kelemahan kita, supaya kita meyakinkan dan mengikrarkan akan kebesaran Allah. Tujuannya seperti itu. Karena kita lemah, mau ngelihat aja kita butuh mata, mau jalan butuh kaki, mau makan butuh nasi, mau minum butuh air. Bukan air doang, gelas juga aja butuh. Coba minum nggak pakai gelas, butuh teko. Coba minum nggak pakai teko, nggak pakai gelas. Begitu air panas, pakai apaan? Pakai tangan, melepuh. Lemah kita berarti. Jelas kita ini segala hasil ciptaan Allah buat kita ini itu menandakan kalau kita lemah. Maka dengan kesadaran itu, tafakur kita kepada makhluk-makhluk Allah itu supaya kita menjadi orang yang makrifat kepada Allah. Makrifat tentang apa? Tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah, dan selain Allah nggak ada yang hebat. Tujuannya seperti itu. Mata kita lemah, Allah kuasa. Tangan menandakan kita lemah, Allah kuasa. Kaki Allah ciptakan mencirikan kita ini lemah, Allah kuasa. Ada malam mencirikan Allah kuasa, karena malam butuh siang. Gitu. Maka pertanyaannya, orang yang nggak butuh apapun itulah yang paling kuasa. Siapa? Allah. Orang kaya nggak butuh apa-apa. Kata siapa nggak butuh apa-apa? Maka bahkan semakin banyak kebutuhan itu menandakan semakin banyak kelemahan yang dia miliki. Tapi itu tergantung sadar apa enggaknya dalam kelemahannya. Kadang-kadang dia bangga pintu mobil dibukain orang, kayak itu orang besar, padahal dia orang lemah. Buka pintu aja orang yang bukain. Betul nggak? Ya, cuman kan tadi tergantung dalam memandang dia. Kalau itu dianggap kelemahan buat dirinya, berarti dia marifat kepada Allah. Gitu, mengenal Allah berarti. Kebanyakan kita nggak kenal Allah. Padahal makan minum kita itu supaya kita kenal Allah. Sebab Allah nggak butuh makan minum, kita butuh. Berarti yang namanya butuh intinya makan minum itu bisa jadi ibadah. Ingat sama Allah. Kalau kita meyakinkan, oh gue butuh makan berarti gue lemah. Allah nggak butuh makan, berarti Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha gagah.
Paham ya? Ma qala rajulun bimra'atin illa daqala syaitan bainahuma. Ini yang kita sering dengar begitu, kalau berdua setan yang ketiga. Ini hadisnya. Ma qala rajul, tidaklah mojok seorang laki-laki bimra'atin sama perempuan illa daqala syaitan bainahuma, terkecuali setan pasti nongkrong di antara mereka. Setan yang ketiga. Gitu. Paham ya? Ini bahayanya. Kenapa kok setan kalau kita bertiga sama cewek, setan suka nongkrong? Kan kemarin udah jelas, setan itu punya senjata. Senjatanya adalah fitnah yang melalui perempuan. Bahkan kata setan kemarin, yang namanya senjataku yang paling ampuh dari tahun jebot sampai sekarang yang saya pakai buat menghancurkan manusia, fitnah perempuan. Mungkin bahasnya begini, mungkin setan nyoba-nyoba ya, nyoba manusia fitnah harta, ada yang selamat. Fitnah ini banyak yang selamat, tapi perempuan banyak yang hancur. Gitu. Maka ini senjata yang paling aku selalu pakai dari tahun jebot sampai sekarang. Maka jelas setan pasti nongkrong karena ada wanita di situ. Lalu bagaimana? Di sini kata ar-rajul wa mur'atu fayuqihu ma fitnah. Tujuan ngapain setan nongkrong situ? Nonton? Bukan. Dia mojok, setan nongkrong situ nontonin, bukan. Di situ mulai dipengaruh-ngaruh sama dia. Fil fitnah, supaya mereka terjerumus dalam sebuah fitnah. Oh. Ingat, fitnah perempuan paling kejam daripada fitnah yang lain. Jelas setan di sini udah bermain, dan setan di sini menang bahasanya. Senjatanya ampuh di sini mulai bermain. Iya kan? Oh, makanya sekarang mah jangankan yang namanya taman, kuburan aja orang kagak takut sekarang mah. Kenapa? Jadi ngopinya bareng sama setan bertiga. Dulu mah setan godain, sekarang mah kagak, aja temenin. Gitu. Bahkan kata Rasulullah, wali ayyuzahima rajulun hinziran mulattikhan bitinin aw ham'in. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya bahwasanya kalau ada seorang laki-laki ayyuzaima ay yudayiqa, dempet-dempetan, senggol-senggolan pundaknya sama perempuan, sama babi, hinjiron sama babi, senggol-senggolan sama babi, dan babinya itu nggak bersih, kotor, mulattikhan bitin, badannya habis mandi di lumpur. Kan babi begitu ya, mandinya di lumpur. Amain, bahkan bukan lumpur aja, bahkan lebih sadis, apa badannya itu tin aswad muntin, artinya bercampur bercampur badannya mulat-malet sama yang namanya lumpur, dan lumpurnya bau bangke. Itu lebih bagus kata Rasulullah. Dia dekap-dekapan itu sama babi, dempet-dempetan itu sama babi, khairun lahu, lebih bagus. Apa kata Rasulullah? Min ayuza imaman kibahu, daripada dia dempet-dempetan, sikut-sikutan pundaknya, mankibah mur'atin, dengan perempuan. Ya, benar nggak? La tuhil, yang tidak halal baginya, yang tidak la tahillu, yang nggak halal baginya. Artinya apa? Lebih baik kita senggol-senggolan sama babi yang bau bangke daripada kita senggol-senggolan sama artis di atas panggung. Iya, bahaya, pakai nyawer lagi. Oh. Saya pengen tanya, berarti kalau di sini babi yang begono bau bangke kotor kayak begono itu lebih mulia berarti. Kita senggol-senggolan ya daripada kita senggol-senggolan ya sama perempuan yang bukan gak halal. Ya kalau mau bini mau pahalanya gede. Iya mau bini mah. Kan kemarin udah dijelasin kan, bener nggak? Pandang aja udah pahala gede. Lebih dari itu, megang lebih lagi dari itu. Wah itu mah udah jangan pakai ditanya, itu mah jihad fisabilillah. Jadi intinya kata Rasulullah, ini saking bahayanya ya. Ini maksudnya ibarat ibroh, contoh saking bahayanya perempuan itu. Sampai-sampai kita senggolan dengan babi itu lebih bagus daripada kita senggolan sama perempuan yang gak halal. Ya, betul nggak? So, ini saking dahsyatnya fitnah perempuan itu.
Wa qala alaihi salam, satu lagi, ada lagi entah sampai bawah nih, atau ada sedikit masalah lagi. Wa qala alaihi salam, berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa abailus syaitan. Awas, perempuan itu adalah talinya setan, jebakan Batman setan. Ya, jebakan Batman setan, tali yang buat kita jebak burung. Walaula adis syahwah lamma kana linisa walaula hada syahwah, kalau bukan karena syahwat, keinginan apa yang menyimpang dari agama, lamma kana linisa salatanatun ala rijal, pastinya dia akan menguasai daripada laki-laki. Ya, kalau bukan karena syahwat, wanita akan menguasai laki-laki. Artinya perempuan ada syahwat, cuman perempuan itu kan sifatnya pemalu. Beda sama laki-laki, syahwatnya nggak seberapa tapi suka ngubar. Kalau laki-laki, perempuan syahwatnya gede, perempuan tapi dia ada sifat malunya itu. Makanya perempuan itu kan kemarin jelaskan, kalau perempuan udah nggak punya malu itu lebih hina daripada binatang. Kenapa? Dengan sifat malu itulah dia bisa menahan segala keinginannya yang dahsyat itu. Ya. Waqad qila bita'wili, bahkan ada yang mengatakan takwil daripada dauhan Allah, firman Allah, Rabbana wala tu'amilna, apal semua kan ini, Rabbana wala tu'amilna ma la taqata lana bih. Ini ada yang mentakwil ini ayat berkaitan dengan syahwat terhadap perempuan. Iya, karena kan tadi godaan perempuan itu lebih dahsyat daripada godaan yang lain. Kita tergoda dengan uang, kita tergoda dengan jabatan, tapi perempuan lebih menggoda dari semuanya. Ini Rabbana wala tu'amilna ini seakan-akan kayak ada yang mentakwilkan ini ayat doakan bentuknya yang lebih dahsyat daripada fitnah wanita, daripada fitnah dunia itu perempuan. Jadi di sini seakan-akan insirafnya tujuannya kepada perempuan. Ya Allah, janganlah kau pikulkan berat beban malah taqata nabi yang aku nggak mampu, termasuk syahwat yang ada di hatiku ya Allah. Sedangkan godaan syahwat manusia paling dahsyat apa? Perempuan. Doanya ini mungkin boleh jadi salah satu doa kita untuk meminimaliskan syahwat, ya ini mungkin salah satu doanya. Sebab ada yang mentakwilkan seperti ini. Bahkan makna sidatul gilmah. Waqad qila, bukan ada yang mengatakan lagi takwil ini idza qama dzakar rajul ja'aba sulsal aqli. Ini lebih bahaya lagi. Kalau laki-laki abangnya udah si entongnya udah nangkring ke atas, udah tegak, itu akalnya hilang sepertiga. Lah kalau akalnya hilang kan gila jadinya. Itu perempuan udah dikata kue apem aja kan jadinya. Udah kagak mikir tuh anak siapa. Enggak kagak mikir tuh siapa. Yang perempuan akalnya ya karena laki-laki kan kalau udah syahwat naik, si antong kan bangun. Kalau sintong bangun zahaba sulusa akli, 2/3 akalnya hilang. Jadi ada error, ada gila dikit. Iya. Mulai dari omongan yang menjuru ke situ, mulai tangan main, mulai udah ujungnya sama ke sono. Sebab benar wajar kalau kejadian-kejadian itu berawal dari pandang, kemudian sintong bangun nggak kuat jadinya karena memang akalnya 2/3 hilang. Sulusa aklihi, 2/3 akalnya hilang kalau sintong bangun. Hati-hati. Makanya laki mah kalau lagi pengen bahaya. Laki kalau lagi pengen bahaya. Bahaya. Dia mah mendingan kagak dibikinin kopi daripada kagak diajak. Ya, laki mah mendingan kagak dibikinin kopi daripada kagak diajak tidur. Laki mah kagak dibikinin kopi, akalnya masih sempurna. Lah kalau sintong udah bangun, akalnya udah hilang 2/3, wajar dia mah ngomel aja udah. Sama bininya orang diajakin ogah. Akalnya hilang 2/3. Paham kan sekarang jadinya? Ini takwil ayat ini. Saking beratnya urusan bawah. Sehingga sekali bangun akalnya 2/3. Gila dikit bahasanya. Gila dikit.
ditimbul lagi memabok, hilang aja akalnya, udah tambah hancur. Wajar lah, wajar, insyaallah. Iya, kalau mata melotot sama duit, sinteng mah nggak bangun, betul nggak? Iya, tapi kalau mau perempuan bangun semua, itu ya. Ini ada aja yang ngatakan gini, waqad qila idza qama dzakar rajuli dhahaba sulusa aqlihi. Kalau sintang bangun 2/3 akalnya hilang. Rada gila berarti, rada error. Itu ya. Maka kiatnya bagaimana kalau kita punya istri, punya anak perempuan? Wajibu alal mar'ah, wajib terhadap perempuan idza aradat, kalau dia pengen khuruja keluar rumah, antastura, untuk menutup jamia badani, menutup seluruh badannya, wa yadaiha, bahkan dua telapak tangannya, dua tangannya pun harus ketutup. Dari mana? Min a'yunin nadirin, dari mata-mata yang jelalatan, dari mata-mata laki-laki yang bukan murim. Rapot. Emang kalau lagi sholat muka sama telapak tangan boleh, tapi kalau di luar rumah semuanya rapet. Kalau bisa. Bagaimana kalau nggak bisa? Ya udah, emang hukumnya begini, tanggung dosanya. Ini kan hukum. Masa ya saya pengen masalah ini saya pengen ruksok-ruksoin gitu, saya pengen dispensasi, nggak bisa kan? Iya, diringan-ringanin. Enggak, kalau emang udah hukumnya begini ya udah, payajibu, hukumnya wajib, payajibu, wajib. Tahu kan wajib? Ya, harus dikerjain berarti. Ya, itu mah udah, tinggal kita ngaku aja, oh ini dosa ya Allah. Oh ini dosa ya Allah. Iya. Maksud tuh bini kita pengen jadiin kayak karung goni begitu kan sulit juga. Emang harus seperti itu. Kalaupun memang kalau kita memang mampu, kalau nggak mampu kan bisa berantem kita rumah tangga, bener nggak? Emang adat di sini kan begitu, kagak begono. Kita pakai adat yang jarang dilangkain, takutnya ketimbul masalah baru. Ya tapi jelas bagaimanapun akui kalau ini salah ya salah. Jadi intinya begini, kembali lagi, inti ngaji supaya kita tahu ini salah, akui salah. Kita tahu yang ini benar, akui benar. Kenapa kita tahu? Karena kita ngaji. Dari ngaji itu mudah-mudahan pengakuan dalam hati kita istiqomah kuat. Salah ya salah, benar ya benar. Gitu. Takbir. Ya, jadi intinya itu ya, ai idza kharajat fayajibu alayya an tunkira ala man tadun annahu ya'rifuha aw ta'rifu. Jadi dikala perempuan keluar maka wajib baginya untuk ingkar kepada siapa? Ala man tadun annahu ya'rifuha, terhadap orang yang tahu tentang dirinya, orang yang tahu tentang dirinya, atau dia yang tahu tentang orang tersebut. Artinya apa? Dia harus tetap ingkar. Dikala tangannya kelihatan, dia ingkar kalau ini dosa dipandang orang. Paham nggak? Intinya harus ingkar, wajib harus ingkar, karena itu dia dosa. Bilangin sama bini, kalau emang belum mampu sehingga terjadi seperti ini, ya udah harus ingkar aja. Tangan kelihatan, ya ingkar ini dosa. Muka kelihatan sama orang lain, ya ingkar aja ini dosa. Jangan punya pendapat yang melawan daripada masalah hukum ini. Berarti ngelawan Allah. Oh ini mau udah adat, makan tuh adat. Mentar adat. Emang nanti kita di padang mahsyar yang mayungin adat apa Quran? Ini kita di padang mahsyar, upanasan, yang mayungin kita adat Betawi, adat Ngeroktok, apa Al-Quran. Kalau ada ngomong, ini mah adat, makan tuh adat tadi akhirat. Agak bisa nolongin. Wa idza stadana sadiqun li ba'liha 'alal bab wa laysa al-ba'lu 'adiran lam tastafhim wa lam tu'awidhu bil kalam gairatan ala nafsiya wa ba'liha, kata qala Ghazali, wallahu a'lam bishawab. Nah segitu aja, nanti dia buat penutup insyaallah. Untuk pasal ini. Amin. Ada sambung pernah ngaji ya? Ini 51 menit. Makanya ngaji. Baik, untuk ada yang mau bertanya, waktu masih panjang, jangan takut. Ya.
Pukul 21.38 masih tangih. Ayo yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau bertanya. Ini mic-nya. Lo, jangan. Oh, tambah. Mau di mana sih pok ini? Kiai, semua. Di mana tuh nanya? Pak Kiai mau nanya. Habis ini murah. Babi, dengan babi. Ya namanya nanya nilai lo kalau mau muter belum. Intinya babi itu lebih mulia. Lebih baik. Lebih baik. Lebih mulia babi daripada perempuan begitu. Apalagi di sekolah itu ya. Walaupun yang dewasa kita. Perempuan yang dewasa. Ngajak ke Cina lagi. Hina perbuatannya. Biangnya babi semua. Anu coba nyapun ya. Enggak. Mana mana? Gini. Kerja. Ada tuh. Temannya datang. Lai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babi mulu. Ya. Nggak usah. Yaudah, ayo gue sholat. Itu. Nah, Minyak sini, minyak ini kita nggak usah. Yes. Kita bilanginnya takut. Ya kan? Enggak, lu mau nanya enggak? Oh, dibilangin takut. Assalamualaikum Keret. warahmatullahi wabarakatuh. Jen, Ustaz. Ya. Nanya nih, Dua kini tuh dong. perempuan ini, Masya Allah di rumah ada 3. Di rumah ada 3, bapaknya satu. Bang perempuan tadi katanya sumber bisnis. Bagaimana nih saya sebagai Untuk menyikapi itu kan saya lagi balik Uber nih. Apa nikah siri aja bagaimana gitu? Anak mendik. Coba ini apa keterangannya? Yang ditanya apanya nih? Tiga siri. Ini udah mindak-mindik. Iya kan? Mau jok sono, fitnah, iya kan? Ya ya ya. Sendiri si Otong ya. Yes, ini berdua ini Ya, 42 ya, tahun. ya, Umur paham, lagi paham, sudah paham, paham. ganteng-ganteng ya. Apa sih? Ya enggak? Untuk menyikapi itu gimana? Ustaz, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jadi saya cuma bisa jawab begini. Saya cuma bisa begini ya. Semuanya itu akarnya ilmu, ngaji bahasanya. Artinya begini, dikala orang tua itu paham tentang agama dan dia istiqomah, dia kuat untuk menjalani itu yang namanya hukum. Saya yakin pasti bisa terjadi nikah siri itu. Karena mungkin memang kemauan orang tua yang istiqomah karena dia tahu hukum. Kan yang jadi masalah orang tua yang nggak ngerti, nggak tahu masalah, artinya mungkin nggak ngaji atau jauh dari kiai atau jauh dari majelis talim. Ya bagaimana ada pikiran mau nikah siri, dia enjoy aja. Bahkan kadang-kadang jadi demen anak ada yang ngelancungin. Kan begitu masalahnya. Kalau urusan masalah nikah siri itu urusan belakangan dah. Tinggal kan yang sikapnya ini orang tuanya seperti apa. Itu intinya. Jadi pelajaran buat kita, pentingnya yang namanya ilmu itu ya itu. Seperti itu. Supaya dia ngerti hukum dan dia tahu kalau ini salah. Pasti dia akan bersikap bagaimana caranya. Entah itu menikah siri bisa terjadi atau mungkin lu jangan suka karena datang lagi atau jangan ngomel tuh sama yang laki atau gimana, kan bisa aja. Ya karena dia tahu masalahnya. Itu. Ya karena mungkin ya, sebagai orang tua ya karena jauh dari ilmu atau bagaimana, wallahu alam lah bahasanya. Kalau masalah itu bagaimana nikah siri aja. Ya nanti kan sikap itu kan diambil itu dari orang tua yang paham. Mungkin kalau yang nggak paham ya jojong aja mah. Kadang-kadang tuh laki ditawarin kopi, dibeliin martabak kadang-kadang sama babanya, ya kan? Kayaknya restu banget kayaknya. Buat maksiat, betul nggak? Ya.
oke dah kita nih yang udah kita yang punya pengalaman yang duluan lah bahasanya tentang masalah ini. Udah kita mah anggap ini pelajaran buat kita yang udah punya anak, khususnya anak cewek. Kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita yang udah kan kita balik duluan. Kita ngalamin duluan. Sebab salah satu hal takdir yang gak bisa dipungkiri yaitu yaitu salah satu takdir Allah yaitu orang pasti ketemu cewek yang dia pengenin, itu udah pasti. Itu takdir Allah. Maka ada yang namanya ihtilam, mimpi dua-duaan. Ya karena memang sudah takdir Allah dan itu merupakan bahkan dalam fikih itu ciri balik. Nyiriin kalau dia itu dewasa. Gitu. Ya masalah antara endingnya bagaimana yaitu nanti sikap orang tuanya mengerti atau tidaknya dalam hal ini, gitu intinya. Kan sulit kalau kita nggak ngerti sebagai orang tua, anak kita diajak lancong kemana kan kita mah enjoy aja. Mana neng, mbak ini saya mau ngajak lu kemana-mana, ya udah ya bapaknya ayo aja lagi. Ya karena itu satu mungkin nggak tahu masalah apa emang dia bagaimana kali wallahu alam. Tapi saya yakin nih orang yang paham tentang ini, saya yakin dia pasti mengambil sikap. Sebab itu yang istiqomah, orang tua yang begitu yang istiqomah berarti dia ngambil sikap. Iya, ngambil sikap. Sebab ada keterangan hadis juga dikala ada seanak yang udah memang pantas untuk berkahwin kemudian nggak dikawinin, ini bahaya juga. Dikala umpama dia berdua-duaan, dosanya itu orang tua kena kecepretan, dosanya kena kecepret, dia yang pada mojok, babamanya yang belumuran dosa juga. Masya Allah. Iya seperti itu masalahnya. Berat nggak? Berat kan? Maka pentingnya ilmu, pentingnya keistiqomahannya ini masalah ini. Pastikan kita kan begini bahasanya, ngerti ataupun paham atau nggak pahamnya tuh orang tua. Kan kalau kejadian sama anak kan dia sedih juga, malu juga. Lah kemana mengapain diem aja tuh anak kemana-mana. Giran kejadian dia malu kan namanya. Kagak nerimain. Itu namanya orang tua apaan coba? Gelarnya gede, Tat. Gelarnya MBA gede. Apalagi ada gelar mah lebih mukanya lebih pakai helm 2 kali lipat kali tebelnya. Lebih malu lagi. Gua malu nih gara-gara lu. Lah kata anaknya, "Lah Baba kemarin diem aja." Sekarang aja begini kejadian. Ayo. Angkat tangan salah. Kagak ngangkat tangan salah. Kan begitu masalahnya jadinya. Ya bener nggak yang udah kan begitu kan? Dia pengen laksanain, bawain duitnya pas-pasan. Saya pengen tanya, kebanyakan orang yang bawain duit yang begituan rata-rata kagak ada yang gede-gede. Yang udah maksain, nggak menerimainya juga. Iya. Aturan mah dapatnya 30 juta, bawainnya 2 juta nerimain. Curiga kita, pelampang aja berapa? Bikin undangan berapa? Bayangin coba itu kalau bukan maksain. Kan yang malu dia juga, yang keblangsak dia juga. Dan lagi kemarin ngapain jam aja, pulang anak jam 1 jam 2, ayo aja, kagak ngomel, kagak ngapa. Giran aja begini, kok wah udah kebingsangan. Kayaknya turun dah maruah gua. Ya masa bodoh itu mau urusan lu. Turun maruah kemana aja, kan begitu intinya. Jadi ya apapun hal yang salah itu udah pasti madorotnya gede aja intinya mah. Kesannya itu malah makin kacau lah gitu bahasanya, makin kacau. Ya ini kita yang udah jadi orang tua. Ya walaupun umpama di antara cowok kita yang nongkrong di sini dulu pernah umpama maksiat seperti ini, itu anggaplah buat pelajaran. Anak kita sebagai perempuan sekarang tanggung jawab kita, jaga dia. Jagain dia. Jagain jangan sampai hilap. Ya, artinya itu anak perempuan benar-benar harus dijaga dengan jagaan lebih dari security ya, Bang ya. Ya, lebih dari security kalau bisa. Intel berarti yang jadi sifat intel ngejagainnya.
Ngomel boleh. 24 jam full gerak-geriknya kebaca. Aduh. Itu namanya baru orang tua yang hebat gitu. Ya udah gitu aja, paham ya? Cukup, udah malam. Paham ya? Ya. Siap, Ustaz. Ya, Terima kasih. ya itu aja udah. Cukup. Boleh, ini, boleh, Bu. boleh. Udah nih. Tuh, sunah. Udah sama. Boleh. Sama, anak gua kan dua-duanya Sini, cewek. boleh. Oh sama cewek, masa cewek juga. Kawinin. Tutup. Mengingat. Aduh, jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.